Saya akan mempresentasikan untuk tugas AAS Desain Sistem Mekatronika dengan judul PBL saya, yaitu rancang bangun sistem monitoring cuaca laut secara real time untuk mitigasi resiko penyeberangan laut. Saya akan mempresentasikan untuk tugas AAS Desain Sistem Mekatronika dengan judul PBL saya, yaitu rancang bangun sistem monitoring cuaca laut secara real time untuk mitigasi resiko penyeberangan laut. Nah, jadi ini merupakan desain sistem keseluruhan saya, yang mana di sini jawab sebagai desain website, kemudian ada electrical, dan yang terakhir adalah arsip dokumen tim. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk masalah desain elektrikal. Baik, berikut adalah desain keseluruhan kami, dimulai dari studi literatur, perumusan masalah, hingga dari subsistemnya ada IoT dibagi dua menjadi KNM dan filtering sensor. Nah, ini merupakan job desk saya, ada IoT, dashboard website, dan juga administratif. Next, yang pertama adalah perancangan sistem IoT. Di sini saya menggunakan pemrograman Arduino untuk node dan station, kemudian ada modul Wi-Fi untuk mengirim data dari station ke dashboard website, dan ini menggunakan protokol MQTT dengan dashboard website-nya yaitu Node-RED. Selanjutnya ada integrasi API BMKG. Kemudian akan melalui pengujian tahap 1, yang mana yang diuji itu adalah uji sensor, komunikasi LoRa, dan yang terakhir adalah uji dashboard dari API BMKG. Setelah semuanya diintegrasikan, maka akan melalui pengujian tahap 2, yaitu ada analisis hasil pengujian dibagi menjadi evaluasi performa sensor, LoRa, dan dashboard. Yang kedua ada membandingkan sensor dengan API BMKG. Next, yang kedua adalah perancangan subsistem elektrikal. Di sini mulai dari bagaimana cara mengkoneksikan sensor ke Arduino, lalu bagaimana cara mengintegrasikan ke modul LoRa sehingga data dikirim dari station, dari node ke station. Baik, dan di sini adalah perancangan sistem IoT-nya. Jadi seperti ini. Next, ini perancangan subsistem dari embedded IoT-nya. Dimulai dari start, pemrograman Arduino di node, perancangan program untuk membaca sensor, mengirim data melalui LoRa ke stasiun darat. Ini adalah subsistem yang terpisah disatukan menggunakan modul Wi-Fi di station. Jadi di station itu menerima data dari sensor node, kemudian akan berkomunikasi menggunakan protokol MQTT melalui dashboard Node-RED. Kemudian ada integrasi API BMKG. Tujuannya apa? Tujuannya agar data sensor yang didapat tadi dapat dibandingkan dengan data BMKG. Jadi kita bisa melihat berapa persen error atau berapa persen perbandingan dari keduanya. Apakah ini bisa dibilang valid atau presisi atau tidak? Dan ini merupakan desain elektrikalnya, ada di station, ada di node. Kalau di station mulai dari PLN, adapter PSU masuk ke diubah ke DC, ada anemometer, ada anemometer ini merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi arah mata angin. Jadi kecepatan anginnya itu bisa dideteksi. Kemudian ada modul step down. Selanjutnya ini Arduino Uno sebagai MCU utama, ada gauge untuk mendeteksi intensitas hujan, ada DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Next ada ESP Wi-Fi modul 8266. Nah, ini yang digunakan untuk mentransfer atau mengirim data dari station ke dashboard website tadi. Jadi ini adalah proses IoT-nya di sini. Kemudian LoRa eByte E32 sebagai modul receive. Ini digunakan untuk berkomunikasi antar pengiriman dan penerimaan data tadi, dan LED indikator. Nah, untuk rangkaiannya itu sebelum masuk ke ESP dan LoRa membutuhkan tegangan yang sangat stabil, dibutuhkan
4CH karena ini komponennya sedikit ya, jadi 4CH logic converter, jadi dia stabil. Untuk LV-nya itu ada di 5 volt, untuk HV-nya itu dia ada di 5 volt, untuk LV-nya ada di 3,3. Next ada di not kapal, jadi dimulai dari baterai karena ini bentuknya portable ya. Kemudian diturunkan menggunakan modul step down, ada Arduino Uno masih sama, ini ada MCU utamanya. Untuk komponennya ada buzzer, MPU 6050 untuk mendeteksi kemiringan dan gelombang kapal, jadi di station. Ini ada LoRa sebagai transmitnya, ada LED indikator, LCD display. Next. Dan ini adalah desain elektrikalnya. Jadi kami di sini mendesain PCB. Jadi semua komponennya ada di sini, mulai dari jalur-jalurnya. Jadi tinggal wiringnya itu pakai pin header gitu. Ini ada lampu, ada LoRa, terus ini ada modul step down. Ini input masuk, ini sensor cuaca, ini Arduino. Terus ini adalah ESP8266. Nah, karena ada perbaruan desain, jadi di sini kami belum menambahkan untuk modul logic converter tadi. Jadi sebelum masuk ke LoRa yang ini, dia melalui logic converter, LoRa dan ESP. Oke, next. Ini desain knob-nya, ini station, ini knob, ini ada LoRa, terus ini ada pin header, ini step down 12.5 volt, MPU 6050, ini GPS, terus ini on off-nya, terus ini ada 4 buah lampu, ini buzzer, ini LCD. Oke. Next, saya di sini juga membuat laporan. Ada laporan awal, laporan akhir, terus ada RPP, terus ada RAB. Nah, di sini saya tidak akan mendukung hal tersebut secara keseluruhan. Oke. Nah, untuk dari segi topografi alatnya sejauh ini seperti ini. Jadi untuk topografinya itu adalah point to point, dari node ditransmisikan ke sini. Jadi station itu mereceiver. Kemudian untuk data yang di station ini akan dikirim atau akan ditampilkan ke dashboard website melalui modul Wi-Fi yang ESP8266 tadi. Oke, itu melalui protokol MQTT, tetap point to point untuk masalah komunikasi luarannya. Di note tadi ada rangkaian elektrikal, di sini ada elektrikal, terus ini ada LCD-nya. Jadi di mana diletakkan alat tersebut akan diletakkan di sini, di tiang dari kapalnya. Nah, kalau untuk station gambarnya seperti ini, dia akan diletakkan di sebuah tiang yang mana ini merupakan anemometer untuk mendeteksi pergerakan angin atau kekencangan angin. Kemudian ini ada rain gauge untuk intensity rainfall. Oke, next. Untuk masalah mengapa saya menggunakan komponen tersebut, karena itu sudah disinggung atau kami sudah melalui tahapan dalam pembuatan proposal PKM, maka akan saya jelaskan di sini. Nah, ini untuk gambaran teknologinya. Untuk gambaran teknologinya, pengembangan sistem pemantauan cuaca laut berbasis IoT dan komunikasi dan kabel telah banyak digunakan di beberapa tahun terakhir, dan sistem monitoring cuaca berbasis ESP dan LoRa dirancang untuk mengukur suhu, kelembapan, tekanan udara secara real time dengan konsumsi daya. Baik. Penerapan teknologi digital dan sensor cerdas dapat meningkatkan efektivitas monitoring lingkungan serta mendukung keberlanjutan sistem pertanian modern. Ini dikutip dari Dayik 2021. Oke, next. Untuk gambaran perkembangan teknologi. Nah, yang pertama ada sensor MPU 6050. Jadi untuk penerapannya, sensor ini akan diletakkan di node untuk mendeteksi kemiringan dan ombak dari kapal tersebut. Oke. Sensor ini merupakan suatu modul ilmu yang menggabungkan antara akselerometer dan gyroskop. Jadi akselerometernya itu untuk mendeteksi kemiringan kapal, jadi gyroskopnya itu mendeteksi tingkat ombak. Jadi ini memiliki 3 aksis, untuk mengukur percepatan dan rotasi secara real time.
Sensor ini telah banyak digunakan dalam dikutip dari Alchemy 2020 bahwa sensor ini banyak digunakan dalam navigasi karena kemampuannya mendeteksi 3 gerakan dimensi dengan akurasi tinggi dan stabilitas data yang ditingkatkan melalui algoritma Kalman-Filter. Next, tadi kenapa kami menggunakan microcontroller Arduino? Dikutip dari Pasika 2020 bahwasannya penggunaan Arduino Uno sebagai microcontroller dalam sistem monitoring kualitas air berbasis IoT telah terbukti efektif dan ekonomis memungkinkan pengumpulan data secara real time dari berbagai sensor dilakukan dengan biaya yang terjangkau. Karena ini mungkin harganya ada di kisaran antara 100 hingga 150 ribu satu piecesnya. Nah, untuk di modul LoRa nih, kenapa kami ini ada revisi sedikit. Awalnya kami menggunakan modul LoRa dari E-Byte E220. Namun seiring dengan diskusi tersebut, jadi kami memutuskan untuk menggunakan LoRa E-Byte E32 karena lebih kompatibel dengan alat yang akan kami bangun. Oke, modul LoRa dalam sistem Marine Safe merupakan aplikasi teknologi Long Power Wide Area Network yang dirancang untuk komunikasi nirkabel jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Di sini kami menggunakan metode point to point, jadi tanpa ada gateway. Jadi langsung dari titik A ke titik B itu langsung transmisi data gitu. Nah, dikutip dari jurnal yang diterbitkan oleh Chaudhry 2020 bahwasannya teknologi ini sangat cocok untuk sistem monitoring daya rendah, sistem monitoring lingkungan dengan cuaca real time karena mampu mengirimkan data dengan latensi rendah pada jarak beberapa kilometer tanpa koneksi internet. Menurut yang dikutip dari jurnal dan juga berdasarkan website resminya bahwa LoRa ini dapat mengirim data dari jarak 5 hingga 10 km maksimal. Namun dengan beberapa ketentuan yang mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi transmisi datanya. Misalnya nih, kalau dia terhalang bangunan itu bahkan memperpendek area jangkauan datanya, pengiriman datanya. Terus atau dia lagi di dalam cuaca yang ekstrim misalnya seperti itu. Nah, di dalam jurnal lain bahwasannya dikutip dari Motivator 2019, sistem LoRa ini mampu mengirimkan data dengan akurasi yang cukup baik hingga jarak 10 km, serta dapat beroperasi secara efisien dalam jangka waktu lama. Nah, dari jurnal lainnya juga di RENI 2022 ini yang lebih baru, kelebihan dari sistem ini adalah kebutuhan rendah daya dan dapat mengakses jangkauan luas tanpa jaringan. Namun kekurangannya itu kalau misalnya di dalam jurnal ini ya, dia terbatas pada fungsi integrasi API cuaca resminya. Nah, itu karena tadi kan dia nggak bisa dia nggak punya wifi nih, gimana cara ngirimin datanya. Orang dia cuman mengirim data secara offline gitu. Oke, next untuk penggunaan sensor cuaca. Di sini kami sensor cuacanya itu ada anemometer di HTML2, terus ada rain gauge yaitu FC37. Pada bagian station kami menggunakan ini yang tadi saya sebutin untuk mengukur suhu, kelembapan, serta kecepatan angin dan juga curah hujan. Nah, dikutip dari Good 2020 bahwasannya penggunaan sensor cuaca lokal seperti ini terbukti efektif untuk sistem monitoring, sebagaimana juga ditekankan pada pentingnya akurasi data cuaca dalam sistem global seperti OSTIA yang tadi. Next, ini dia modul WiFi. Karena tadi LoRa itu kan dia nggak punya WiFi nih, gimana dia cara ngirimin data dari
dari station ke dashboard. Jadi pakainya ini WiFi ESP 8266 karena kebutuhannya hanya untuk WiFi, tidak untuk MCU utama, jadi kami pakainya yang 01 khusus mode WiFi. Okay. Sistem pemantauan cuaca berbasis IoT ini menggunakan sensor DHT22, anemometer, dan engage. Datanya akan dikirim via ESP secara real time ke dashboard monitoring. Kemudian ini dikutip dari WOM 2022, pendekatan deep learning juga meningkatkan akurasi analisis spatio-temporal data cuaca. Jadi kenapa kami ngirim ke dashboard website tadi? Karena untuk dianalisis dari segi KNN-nya. Gitu. Next, untuk menggunakan power supply, kami menggunakan 12 volt to 5 volt. Jadi ini merupakan PSU yang umum, umum digunakan. Sistem ringsek menggunakan adapter eksternal PG 220 VAC to 12 VDC yang diturunkan menjadi 5 volt melalui modul step down untuk kebutuhan microcontroller dan juga sensor. Power supply ini menjamin kestabilan operasional jangka panjang, dilengkapi dengan switch on off untuk kontrol manual, serta dikutip dari Xiaomi 2020 bahwa pendekatan hemat daya dan stabilan sumber daya ini sejalan dengan konsep monitoring berbasis edge computing. Segitu mungkin untuk gambaran tadi, penerapannya ada di sini. Untuk perancangan interface, untuk perancangan interface-nya kalau di Note itu dia pakai LCD display 16x12. Jadi setiap data sensor yang dibaca di MCU akan ditampilkan di situ. Nah, kalau misalnya di station gimana? Kalau di station kami akan menggunakan website sendiri gitu. Jadi ada beberapa APA untuk mengakses website ini. Jadi dia tidak open source. Next, mungkin dari job deck saya membuat RAB ini. Untuk rinciannya ada seperti ini. Justifikasi anggaran ini sudah disesuaikan dengan BHP pada PKM ya. Ini maksimal 60, ini maksimal 15, maksimal 30, dan maksimal 15%. Untuk susunan tim saya, okay, next. Mungkin segitu saja. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.